semuanya, ketemu lagi bersama aku Putri Jawa. Welcome to my channel. Semoga kalian hari ini bahagia, kemarin bahagia, dan besok bahagia. Doanya harus yang baik-baik dong ya. Oke, video kali ini aku bakalan membahas sequel dari film Hostel yang pertama kemarin, yaitu Hostel yang kedua. Judulnya sama sih, Bo. Ya. Tapi ini bedanya tuh 2 tahun loh. Yang Hostel pertama tuh 2005, yang ini 2007 baru keluar. Tapi ya tetap ya, aku nontonnya pas awal-awal Indonesia 2005, lockdown. 2007. 2 tahun baru kan? lahir itu aku 2007. Wak, tak mungkin. Anak milenial. Oh enggak deh, enggak wak sama. Enggak banget ya, Bo. Ketipu ya. Oke. Ini sutradaranya masih sama, Eli Roth. Terus habis itu pemainnya di sini itu ada Lauren German yang berperan sebagai Beth, terus Bizzle Phillips yang berperan jadi Whitney, sama Heather Matarazzo yang berperan jadi Lauren. Oke, kalau ini cewek-cewek berarti ya? Iya. Jadi bedanya cuma itu ya. Yang kemarin itu 3 orang loh. Yang pertama cowok 3 orang, yang ini cewek 3 orang. Jadi di sini diceritakan kalau ini 3 mahasiswi ini adalah mahasiswi kesenian ya. Mereka menuju sedang di kereta menuju Praha, dan di perjalanan itu dia ketemu dengan seorang wanita bernama Axel. Ada interaksinya nggak antara Hostel 1 sama Hostel 2? Tempatnya sama kayaknya. Enggak. Yang menjadi pemeran utama Ada. Ntar dulu. Ini mah gagu doang gitu. Terus yang di situ diperankan oleh tadi yang naik kereta, terus ketemu sama perempuan bernama Axel yang diperankan oleh Vera Jordanova. Di mana Axel itu adalah model cantik yang pernah jadi model lukisan ketiga mahasiswi itu di kampus. Tapi ini wait. Kayak itu yang di belakang ngomong, ini jadi sebenarnya scene awal dari ini itu langsung keluar Paxton itu. Kalian tahu kan yang pemeran utama yang kemarin selamat di Hostel yang pertama. Jadi di situ itu pokoknya intinya si Paxton itu mengalami trauma berat. Pokoknya dia tuh histeris, trauma berat, ketakutan berat, akhirnya dia sampai harus bersembunyi dengan pacarnya ke sebuah tempat. Tapi akhirnya kelompok yang dari Slovakia itu bisa menemukan keberadaan dari si Paxton itu, dan akhirnya mendatangi Paxton dan akhirnya berhasil membunuh Paxton dengan cara memenggal kepalanya di meja makan, di ruang makan. Bayangin nggak sih? Dan akhirnya ya sudah, karena sebenarnya kelompok itu tidak pernah meloloskan atau membuat hidup satu orang pun yang menjadi target mereka. Jadi memang harus dibunuh itu orang. Jadi akhirnya ya hidupnya Paxton cuma ya sebatas selamat dari situ, tetap aja dibunuh kan di tempat ininya. Oke, kembali lagi. Akhirnya di dalam kereta akhirnya ketemu sama yang Axel itu ya, ketiga mahasiswi itu. Akhirnya mereka bercerita, akhirnya yang dia bilang dia akan berlibur ke sebuah spa di Slovakia. Terus habis gitu mereka akan menginap di sebuah hotel di sebuah tempat bernama Hostel. Sama kan kayak yang di Hostel yang pertama. Akhirnya mereka pun menginap di sana. Dan seperti film di Hostel yang pertama, akhirnya di situ diceritakan ketiga perempuan itu hilang satu persatu dengan cara sendiri-sendiri ya yang di situ ya. Jadi di situ tuh sebenarnya juga sama sih, tapi cuma bedanya yang di Hostel yang kedua ini itu ditunjukkan gimana kelompok itu memilih target. Jadi itu gimana, terus caranya membocorkan datanya si target itu kepada klien, terus caranya klien mendapatkan target itu ternyata mereka melalui lelang. Habis gitu mereka menggunakan alat yang ada yang sidik jarinya atau gimana. Terus mereka lebih juga memperlihatkan
siapa sih klien-kliennya gitu loh. Ternyata klien-kliennya itu tuh rata-rata laki-laki yang sebenarnya tuh menurut aku mereka tuh berada loh, tapi ada yang memang pengusaha, memang kaya raya, tapi ternyata memiliki hobi yang aneh, mungkin psycho itu. Terus ada yang laki-laki yang mapan, tapi ternyata di keluarganya dia itu kayak nothing gitu loh. Jadi dia itu kayak pengen menunjukkan sesuatu, hey aku tuh juga hebat loh. Jadi dan dia ingin menunjukkan dominasinya dia juga ke perempuan gitu loh. Jadi dia butuh melampiaskan itu ke seseorang, tapi dia nggak bisa melakukan itu di keluarganya gitu loh. Jadi itu kayak juga sakit jiwa sih menurut aku ya. Jadi latar belakang kliennya itu diperlihatkan di situ. Jadi lebih ke situ. Dan akhirnya kembali lagi di situ diperlihatkan darah-darah di mana-mana juga, peralatan juga yang luar biasa. Tapi di sini juga diperlihatkan gimana ya. Jadi klien-kliennya itu tuh dibawa ke suatu ruangan yang mereka tuh bisa memilih. Mereka tuh akan berperan sebagai apa? Ada yang bisa jadi dari dokter, bisa pakai pakaian topeng, atau memilih alat-alatnya itu terserah gitu loh mereka itu. Terus bener-bener apa ya, beda sih, tapi dada-dadanya tetap sama, kejamnya tetap sama, sadisnya tetap sama. Tapi ada beberapa dari film ini yang ya menunjukkan dari sisi-sisi yang lain juga. Dan akhirnya tetap dari ketiga orang perempuan itu yang selamat cuma satu orang, dan pemeran utamanya itu yang Beth itu, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi dalam pelariannya dia tuh hampir udah ketangkep sebenarnya, tapi akhirnya dengan pintarnya, dengan apik menurut aku di situ ya, bagus menurut aku di situ, dia tiba-tiba akhirnya cerdas sekali itu perempuan ya. Apa ya, ternyata itu kan dia orang kaya nih ceritanya perempuan itu. Akhirnya dia menawarkan diri, kalau aku juga ingin jadi klien gitu loh. Tapi ya tadinya kelompok itu tidak percaya kalau perempuan ini punya kemampuan, punya uang untuk bisa membeli target. Ternyata setelah dia mengatakan dia siapa, akhirnya dilihat ternyata dia memang orang yang kaya, dan kelompok itu bisnis is bisnis gitu loh. Dan ternyata ini perempuan lebih kaya daripada kliennya ya, pembunuhnya. Akhirnya tiba-tiba sini tuh benar-benar berbalik. Yang tadinya jadi klien jadi target, yang jadi target jadi klien, ya kan? Yang dari tadinya pembunuh jadi dibunuh, jadi yang mau dibunuh jadi pembunuh. Gila kan? Saking akhirnya ini benar-benar kamu atau aku yang selamat. Akhirnya dia membunuh itu yang tadinya membunuh dia, laki-laki itu. Luar biasa ya. Dan akhirnya dia juga membunuh perempuan yang bernama Axel itu, yang membawa dia ke kelompok itu, ke hostel itu. Akhirnya perempuan itu akhirnya pun terbunuh. Dia meminjam dari kelompok geng kecil anak-anak gitu deh. Aduh, ini juga luar biasa banget sih sebenarnya film ini. Sama, garis besarnya sama, tapi dengan alur cerita yang agak sedikit berbeda. Tapi ya kembali lagi, itu semuanya darah-darah di mana-mana. Jadi tetap aku tetap memalingkan muka dan bantal tetap jadi teman setiaku ya selama aku nonton waktu itu ya. Aduh, untuk kalian yang pingin nonton, kayaknya langsung aja ya nonton Hostel 1, Hostel 2 biar nggak penasaran ya. Kalau aku kan, dan itu bisa dilihat di YouTube. Kalau di YouTube ada itu. Tapi mungkin kayaknya di YouTube juga ada sensor-sensornya juga ya. Jadi nggak terlalu vulgar juga sih. Tapi walaupun sudah disensor, menurut aku tetap vulgar, tetap serem. Aduh, mending aku lihat film yang berhantu-hantu deh daripada yang begitu kayaknya. Dan nilainya samalah so far 7,5 lah ya. Karena di sini aku melihat ada memperlihatkan gini loh, dari sisi pembunuhnya. Jadi gimana cara mereka mendapatkan kaki, kenapa alasannya mereka membunuh dan seperti itu. Jadi lebih ada yang ya edukasi sedikit lah di situ. Aduh, dan tetap pesanku, tetap harus hati-hati dengan orang asing. Yaitu walaupun cantik, walaupun ganteng, tapi belum tentu baik, Bo. Ternyata jahat, pingin bunuh, gila aja. Mereka bayar uang untuk bunuh kita. No baby, no ya. Aduh, nilainya itu 7,5. Tadi udah ngomong. Lebih bagus yang kedua ya berarti. Lebih bagus yang kedua menurut aku, karena ada abis itu aku kayak merasa puas karena
yang dibunuh bisa bunuh pembunuhnya. Dan akhirnya dia sepertinya tidak mati karena habis itu dia jadi kelompoknya yang eksklusif itu dari geng Karena itu. yang pertama ya. Iya, yang pertama kan akhirnya mati kan. Yang kedua ini dengan epicnya, dengan pinternya dia akhirnya berbalik jadi anggotanya kelompok rahasia itu. Oke. Sampai ketemu di review aku berikutnya ya. Bye.